meninggal nggak harus sakit, nggak harus tua. Liburan kemarin ketemu Ustaz Wijayanto, dia bilang, Ustaz, tetangga saya cuma mancing doang depan rumah, rokoknya jatuh mati. Saya takut nggak bisa jawab pertanyaan malaikat, Ustaz. Boleh nggak saya wasiat sama keluarga saya, tolong ditulisin di kain kafan jawaban pertanyaan dari malaikat. Saya bilang nggak bisa. Kalau ada yang jual, saya minta dibungkus sama kain kafan second. Loh, kok sama yang second? Ya harapan saya kalau saya dikubur nanti pas malaikat lewat, dipikirnya saya udah pernah ditanya. Di sini masuk celana di sini tuh nggak usah lama-lama. Orang di sini udah soleh-soleh. Belum azan aja udah pada sholat. Baik, jadi alhamdulillah sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan masih akan berjumpa dengan Ramadan dan Ramadan. Karena merasa banyak kurangnya kalau Nabi ngisi Ramadan sampai nggak sempat sahur, sholat malam dari awal malam sampai azan subuh, hatta tawarramat qadamahu, sampai kakinya bengkak. Kalau kita, bukan kita dah, saya mungkin dan komunitas saya itu kadang-kadang anak-anak muda udah ada masjid cepet, imam baca Fatihahnya udah satu nafas kan udah cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah cepet mas, di sono aja 7 menit rapi. Di sono imamnya udah gak nafas. Jadi kalau dibandingkan dengan beliau ya. Tapi kalau di sini saya lihat ini wajah-wajahnya paling tidak minimal sekali hatam. Alhamdulillah. Makan mungkin ada yang lebih dari sekali. Ya, tahun berapa saya ke IUT itu di masjid Ramadan hari pertama udah baca juz 24. Insya Allah cepet banget. Ini nyambung tahun kemarin bos. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Makanya habis bersyukur dikasih sehat, dikasih panjang umur, menyesali juga kekurangan kita di Ramadan kemarin 1439 Hijriah. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dapat Lailatul Qadar, untuk dapat berbuat yang lebih baik, beramal yang lebih baik. Ya, insya Allah. Karena rezeki, kebahagiaan berbanding lurus dengan kebaikan, dengan kesolehan dan apa yang kita tanam. Dan insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dan kalau kita berbuat yang buruk, naudzubillah, keburukan itu mungkin akan kembali. Ada salah satu artis yang tadinya office boy di Trans 7, gajinya 750.000. Wah, dia kerja niatnya karena Allah. Ya, Dede Cungkring atau Dede OPJ, host dahsyat juga. Kemarin di GTV sama saya, ya, di Tablik Akbar. Sekarang mungkin per episodenya nggak akan dapat 750.000. Dulu dia sebulan, tapi dia kerja dengan dedikasi, dengan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, luar biasa. Jangankan kantor dia, kantor sebelahnya disapu. Sampai kata atas ini bukan kantor kita, bukan Pak. Akhirnya karena rajin, walaupun pimpinan bos gak lihat, tapi Allah maha melihat. Akhirnya dipanggil, kamu rajin kerjanya. Akhirnya alhamdulillah, udah mulai hari ini kamu saya naikin. Biasanya ngepel di lantai 1, pindahin ke lantai 2. Dengan awal dari lantainya dulu. Insya Allah kalau lantainya nambah, biasanya kan ada uang tangga. Pak Direktur Utama, segenap direksi dan seluruh karyawan bicara masalah satukan hati, bahwa perubahan dan keberkahan bagi ini bacanya
AMC ya. AMC rahimakumullah. Ya harus ada itunya dong. Ya kan yang dirahmati, yang diberkahi. Di dalam agama apa aja semua dari hati. Puasa rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya selalu di hati. Ada orang niat mau melakukan kebaikan, belum sempat melakukannya. Kata Nabi, fa'ana aktubuha lahu hasanah. Aku sudah tulis satu kebaikan. Niat punya kekuatan yang luar biasa dan sumbernya ada hati. Dan kalau hati, ada orang berangkat haji dapat, ada orang nggak sempat berangkat haji karena uangnya disedekahin sama fuqara wal masakin, malah bisa jadi orang itu yang sudah nyampe niat hajinya. Ada banyak orang bolak-balik haji tapi nggak dapat hikmah haji. Kalau nggak dipanggil haji marah, haji. Saya udah 17 kali haji. Nih lihat haji kelima saya ditendang otak. Ada tandanya emang biru. Jadi tandanya bukan semakin baik, semakin dermawan, semakin soleh, tapi itu aja bekas ditendang otak. Dan menghadap Allah juga ada di dalam surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari enggak berguna harta dan anak kecuali yang menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Maka masadara minal qalb waqa'a 'alal qalb. Apa yang dari hati pasti akan jatuh ke hati. Senyuman juga gitu, senyuman dari hati. Terus waktu saling memaafkan halal bihalal, salaman aja, ya itu dosa berguguran. Mamin muslim yaltaqiyan fayatasafaha illa ghufira lahu. Tidaklah dua orang berjumpa kemudian salaman, satukan hati. Memang semua itu kalau dari hati, beda. Ya, saya ingat ada jamaah saya bareng umroh beliin baju buat istrinya. Emang saya lihat aja itu jelek banget, udah gitu mahal lagi. Dan benar begitu ketemu istrinya, ini memang istrinya solehah. Sebenarnya itu ya Allah, apalagi begitu dengar harganya 1.000 real. Sebenarnya dia mau ngomong, ya Allah, ini di Tanah Abang 200.000 banyak gitu. Ini 1.000 real, hampir 4 juta. Cuman karena istrinya solehah, diambil juga. Saya lah wanita yang paling beruntung dibeliin baju kayak gini. Wanita-wanita lain mana ada yang dibeliin kayak gitu. Karena lakinya pintar milihnya gitu. Pakai eluh gitu. Tapi dia menghargai, kalimatnya baik, ya kan? Dan ya udah mau diapain lagi, digantung aja sama dia, warnanya norak. Suaminya nanya, katanya ini baju bagus, kok digantung aja? Iya biar awet. Oh begitu ya. Semua kalau dari hati gitu, ya. Seorang istri udah kerja di sini, kemudian pulang mau berbuat baik sama suaminya. Suaminya orang Betawi, demen sayur asam. 7 website dibuka. Sayur asam Thailand, asam Sunda, ya sampai serengseng. Ya namanya orang capek gimana ya, 7 resep disatuin kan kadang-kadang rasanya ngabur. Ya saya lah suami yang beruntung. Besok masak lagi nggak usah.
asem nggak? Iya asem sih. Kalau suaminya nggak punya hati, istri udah capek begitu, disuguhin, dan reaksinya tuh masih aseman badan lo. Nggak enak. Dan di dalam agama apa aja semua dari hati. Puasa rukunnya cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua al-imsak anil muftirat, menahan dari yang membatalkan. Dan niat itu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya selalu di hati. Ada orang niat mau melakukan kebaikan, belum sempat melakukannya. Kata Nabi, fa'ana aktubuha lahu hasanah. Aku sudah tulis satu kebaikan. Niat punya kekuatan yang luar biasa dan sumbernya ada hati. Dan kalau hati, ada orang berangkat haji dapat, ada orang nggak sempat berangkat haji karena uangnya disedekahin sama fuqara wal masakin, malah bisa jadi orang itu yang sudah nyampe niat hajinya. Ada banyak orang bolak-balik haji tapi nggak dapat hikmah haji. Kalau nggak dipanggil haji marah, haji. Saya udah 17 kali haji. Nih lihat haji kelima saya ditendang otak. Ada tandanya emang biru. Jadi tandanya bukan semakin baik, semakin dermawan, semakin soleh, tapi itu aja bekas ditendang otak. Dan menghadap Allah juga ada di dalam surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari enggak berguna harta dan anak kecuali yang menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Maka masadara minal qalb waqa'a 'alal qalb. Apa yang dari hati pasti akan jatuh ke hati. Senyuman juga gitu, senyuman dari hati. Terus waktu saling memaafkan halal bihalal, salaman aja, ya. Itu dosa berguguran. Ma min muslim yaltaqiyan fayatasafahan illa ghufira lahu. Tidaklah dua orang berjumpa kemudian salaman, dengan itu dosanya gugur. Kemudian yang kedua ada hadis Nabi lagi dengan wajhul taliq, dengan wajah yang berseri-seri. Bukan salaman gini, maafin ya, ya. Akbil bil wajhi, tatap matanya. Ada orang saya tegur, kenapa nggak ditatap matanya? Saya takut dia pingsan Pak Ustaz. Ya, tadi saya nyuruh tatap mata saya, dia nggak mau. Maksudnya dengan bahasa satu wajah, dengan wajah yang ceria, iya sama. Minal ahdi taqabbalallahu minna wa minkum. Udah dosanya gugur, dapat pahala sedekah. Subhanallah, cuma salaman doang sambil kemudian memberikan keceriaan. Apalagi tadi Pak Direktur Utama udah bilang, pokoknya kalau target kita tercapai Desember, baru dengar kata Desember gitu. Itu orang udah gila gitu. Ya kan? Ada yang langsung nyubit depannya sampai aduh gue girang. Dan membahagiakan orang itu ya adalah satu kebaikan. Ya kalau orang senang kemudian dan hitung-hitung. Sama kayak Ramadan kemarin ada sebagian orang kan baru hari pertama aja begini keren. Alhamdulillah 29 hari lagi lebaran. Ini mungkin Juni, Juli, Agustus, September. Apalagi mengharap keberkahan Ramadan dan Idul Fitri. Mudah-mudahan kita punya semangat untuk mewujudkan cita-cita ya. Dan itu saya senang tuh. Ya, walaupun kita nggak ikut Piala Dunia, kita juara. Dulu salah seorang senior saya, Dr. Hidayat Nur Wahid, dulu ketua MPR, sekarang wakil ketua MPR, kan kuliahnya di Saudi. Beliau cerita waktu kuliah di Saudi, Indonesia main dicukur 8-0. Itu tiap hari mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana dibilang Indonesia tahallul, cukur gundul. Tapi alhamdulillahnya nggak lama setelah itu ada musabaqah tilawatil Quran, juara satunya dari Indonesia. Jadi begitu diledekin, biarin ente main bola dah, ente bagian bola, tapi Quran kita juaranya. Akhirnya dia mikir, ya sebenarnya sih bagusan dulu. Ya kayak kita nggak ikut Piala Dunia, alhamdulillah. Walaupun insya Allah tahun depan
Ya dari cara aminnya aja ragu. Amin kita nggak boleh ragu. Yakin sama Allah kalau kita doa. Nggak boleh nggak yakin. Dalam Riyadhus Shalihin kita kalau doa nggak boleh. Ya Allah ampuni saya kalau engkau mau. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Doa harus kuat. Ya Allah minta kayak gitu. Dan ana indadharni abdi bi, aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Jadi minta yang kuat. Ya, saya di pesawat, saya ingat tuh mau ke Sulawesi, pesawat turbulence. Wah, itu goncangan saya belum pernah sampai kayak gitu, dahsyat. Sampai ada yang ajan, ada yang komat. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dia nyebut kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allah. Mungkin dia muadzin. Gitu. Sebelah saya artis, sama-sama mau ngisi, dia nyolek saya. Ustaz nitip doanya. Loh, kok nitip? Gak yakin Ustaz. Doa yang kemarin aja belum dikabul. Gak boleh gitu. Makanya mudah-mudahan dengan satukan hati. Pemain bola ini ngomong Piala Dunia, ya. Semalam tuh Jepang, aduh, saya bilang tuh sampai waktu leading 2 gol itu. Aduh, ini luar biasa. Asia, kalau walaupun gimana bangga juga Asia bisa kayak gitu. 2-0 dia leading. Ya, tapi kemudian emang yang dilawan Belgia masuk. Terus ada sesuatu yang bagus pas Romelu Lukaku. Dia melakukan body weaving gitu kan. Melepas bola itu kalau nggak udah punya takliful qulub, kesatuan hati. Ya kan? Kadang-kadang dia pakai back heel, ngoper kan gitu. Nah kalau kita kan main, orang teman kelihatan aja masih mengsel. Gitu sih. Ya kenapa sih? Ini orang pakai back heel pak. Gitu kan? Ya kadang-kadang. Ya itu kalau takliful qulub gitu, tahu temannya mau bergerak kemana. Ya. Mungkin kalau orang Indonesia kan orang kita maunya pulang mulu, nendangnya jauh mulu. Kalau ambil tuh bola. Semua pakai hati. Di zaman Nabi ada orang, ya, ini sahabat Nabi, ngimamin subuh dari sebutlah misalnya jam 5 sampai setengah 7. Baca Al-Baqarah, baca. Akhirnya kamu jangan merusak mereka katanya. Harus pakai hati juga. Nabi lagi ngimamin, rakaat pertama panjang, rakaat kedua ngedenger ada salah seorang bayi dari satu rumah nangis. Nabi kemudian percepat. Oh, pasti nih si orang tuanya tuh udah gelisah. Saya khotbah Idul Fitri, ya, set mendung gerimis, dipercepat. Jangan mentang-mentang. Yang namanya imam sama khotib kan dikasih tenda. Ya, gue sih enak aja. Orang pada kehujanan. Ya kalau yang kurang kuat ya pada minggir. Ada doang satu pernah, ada ditulis di buku saya dulu, Cinta Rasul kok gitu. Itu ada orang yang lain pada bubar, dia doang sendiri. Oh bapak hebat luar biasa, yang lain bubar bapak tetap kehujanan. Kan begitu Pak Ustaz, kemarin saya Idul Fitri udah gak sholat, ini Idul Adha. Kalau saya gak sholat juga, setahun saya habis Pak Ustaz. Kan lumayan buat kafarah katanya. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita hatinya itu berpadu, kadang-kadang berkunjung aja, suka pas. Saya lagi pengen makan nasi uduk, tiba-tiba ada teman datang bawain, pengen mie ayam, bawa percis. Ya, Allah. Ya. Wah, mau kambing guling, ada teman ngeguling-gulingin kambing. Itu kalau udah takliful qulub. Dan Al-Anfal ayat 63 kita bisa ngebiayain orang supaya hatinya bersatu walaupun kita nafkahkan uang sedunia. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma ataqta bainahum. Seandainya berarti waktu udah habis. Padahal ini saya baru pembukaan nih. Kan pembukaan 8 ini. Jadi lau
anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Seandainya kita nampahin duit sedunia supaya bikin hati kita bersatu, nggak bisa. Walakin Allah allafa bainahum. Akan tetapi Allah lah yang bikin hati-hati kita menjadi tertaut, kemudian ingin bersama-sama mewujudkan cita-cita. Dan mudah-mudahan dengan halal bihalal silaturahim, saya menyampaikan hadis terakhir, karena kalau dimatiin lagi berarti gilirannya ini sasabian gitu. Iya, ini yang lagi ngetop ya di kalangan anak-anak muda, gambus di sasabian. Saya aja posting foto sama dia 145.000 orang yang nonton gitu. Baik, saya terusin, mudah-mudahan dengan silaturahim kita bisa mentaklid dulu. Karena ada hadisnya sebagai penutup bahwa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa aja yang pengen rezekinya luas, wa yunsa'alahu fi athari. Nah, kalimat yunsa'alahu fi athari di dalam syarahnya disebutkan punya 4 makna. Ya. Jadi orang yang mau rezekinya luas, kemudian yang berikutnya yunsa'alahu bi athari, ada 4 makna. Yang pertama, husulul quwwah fil jasad, dapat kekuatan secara fisik. Yang kedua apa? Barakatun fil umur, umurnya berkah. Ini kemarin di satu BUMN ada halal bihalal juga, ada mantan-mantan direksi umur 80, udah gak tinggal di Jakarta, tinggal di Malang, Semarang, ketemu di lift sama saya. Dia kenalin saya direksi dulunya Pak Ustadz di sini. Saya udah tinggal di Malang, tapi karena ini ada halal bihalal, saya silaturahim, saya mau menyambung dengan sahabat-sahabat saya dulu. Ini udah ada ikatan hati. Saya bela-belain datang. Alhamdulillah Bapak kelihatan masih sehat. Alhamdulillah. Dari habis pensiun saya fisik nggak kurang. Umur berapa sekarang Pak? Sekarang 80. Subhanallah. Umur 80 tapi kelihatan baru kayak 79. Inilah husulul quwwah fil jasad, badannya sehat kuat. Kemudian apa? Al barakah fil umur, umurnya berkah. Sekarang saya nikmatin Pak Ustaz hasil kerja saya sama cucu, bercanda dari pagi sampai sore masih bisa, alhamdulillah. Itu dia barakah fil umur. Yang ketiga apa? Baqa'u dzikril jamil hatta ba'da mautihi. Kalau orang rajin silaturahim, di samping rezekinya luas, badannya dikasih sehat dan kuat, kemudian umurnya berkah. Yang ketiga, walaupun dipanggil Allah meninggal, tetap masih disebut kebaikannya. Oh Bapak ini waktu kerja di UT, Masya Allah, dia tuh paling rajin, orang belum datang dia udah datang, orang belum pulang dia udah pulang. Itu bukan. Oh dia rajin, terus kalau ada teman yang butuh, dia share ilmu, kadang-kadang bantu tenaganya. Wah kalau orang kayak gini, itu pasti akan terus disebut-sebut kebaikannya. Walaupun orang udah meninggal, orang paling jelek, jangankan meninggal, masih hidup aja orang pada doain. Begitu dengar dia meninggal, ya alhamdulillah. Saya hampir nge-share lokasi loh sama malaikat gitu. Aku salah lagi. Itu gitu. Mudah-mudahan selama kita kerja di sini berbuat baik, orang senang akan kehadiran kita. Jangan sampai wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama seperti nggak ada. Jadilah orang yang kalau kita nggak ada itu pincang, kayak pemain misalnya Muhammad Salah di tim Mesir. Begitu dia cedera, tim itu kayaknya goyah. Jangan jadi orang yang ada dia nggak ada dia, atau malahan bagusan nggak ada dia. Pak situ gimana? Udah dia mah ribet. Itu masih hidup udah dibilang ribet, apalagi meninggal. Ya, saya sering menyebut-nyebut kebaikan Ustaz Jeffrey. Oh beliau itu begitu, kadang-kadang papasan sama orang. Ya, kayak kakek saya gitu, kalau lagi ngitung duit di depan pagar ada orang lewat dikasih. Ada orang lewat dikasih, saya Pak lewat. Ya, dia kan mau lewat. Terakhir, orang yang silaturahim menyambung hati, di samping rezekinya luas dan rezeki gak selalu harap, bisa jadi posisi, bisa jadi kesehatan, ya, bisa jadi teman-teman yang support waktu lagi butuh, ya,
waktu lagi butuh dia support dan bantu kita, itu juga harta. Ada orang punya bisa beli apa-apa tapi dia nggak bisa makan apa-apa. Ada orang hidup biasa-biasa aja, makan sama sop buntut, ayam goreng, sambal goreng hati, enak. Enak lah. Jelas. Nah, makanya yang keempat, ya, ternyata memang benar-benar ada pertambahan umur. Karena nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Bisa jadi tadinya 60, jadi karena kebaikannya banyak 65. Karena awalnya 65 jadi 70, jadi 75 dan dalam sehat, kondisinya sehat. Orang buat apa panjang umur 101 tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, tapi ada orang ulang tahun ke 89 masih bisa niup lilin 89. Padahal bakar semua. Buang tiup. Itu berarti udah rezekinya luas, sehat badannya, umurnya berkah, kemampuan untuk menjalankan tugas-tugasnya masih ada. Itu nikmat yang sangat luas. Ini saja nama saya dari tadi udah ditandain terus sampai udah nggak ditandain lagi. Berarti mungkin ya kemana udah bodo amat dah. Paling gue yang domelin. Makanya saya cukupin. Mudah-mudahan ya kita semua mendapatkan keberkahan ya, karena kita dengan hati kita bisa ya bersama-sama ya untuk mewujudkan cita-cita. Ini bangunan waktu saya sini belum ada. Ini saya yakin. Ini pasti pekerjanya banyak. Ya, kalau yang kerjain cuma satu orang, nggak mungkin akan terjadi. Mungkin baru hari pertama dia nyari, mana Pak bunuh aja saya. Melihat gambarnya aja di sini. Tapi kalau ini semua bekerja sama sesuai dengan porsinya, kemudian dengan hati, jangan biarin aja, biar dia disalahin itu. Gua pengok-pengokin di sini. Kayak dulu saya zaman kuliah kerja di percetakan, saya bikin undangan, turut mengundang, ada yang berubah jadi turut mengandung. Mana yang bikin undangan jenderal, pas perutnya tuh, siapa nih yang ngetik? Anak gue yang kawin, kenapa gue yang hamil? Sampai di sini, saya juga mohon izin mungkin selesai, biasanya saya langsung pulang. Mohon izin, saya ngerekam dulu sabian nanti pas nanti. Ini pakai doa apa? Doa dikit ya. Ada yang teriak doa makan Pak Ustaz. Nanti jangan nyempelin doa makan. Anak TPA, anak pengajian, baru hafal doa makan doang. Iya, oh setan, dia baca mau nyari ayat kursi belum apa. Setannya kabur. Kenapa lu lari begitu? Dimakan. Mari saya sama kita berdoa. Kita doain semua sini sehat. Halal tahun depan bisa ketemu lagi dalam suasana 40% share kita di seluruh dunia. Ya target itu tinggi. Kayak surga aja kan nggak boleh kita minta surga. Saya mau Pak, yang penting asal surga di emperan gua nggak apa-apa. Nggak boleh. Kata Nabi, nah saya sholat subuh 6:30 Pak Ustaz. Saya realistis aja. Nggak boleh. Kalau bisa doa, kata Nabi, salil firdaus, minta yang paling tinggi. Supaya kalau masih di surga tinggi juga. Nah, kalau udah di emperan les jurang. Bismillahirrahmanirrahim. Mari doa agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin ada yang bareng dengan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Syakirin wa ni'am wa kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah syukur. Kama yang bagi jalal wajhikal karim azim subhanallah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami, baik kesalahan kepada Tuhan kami ataupun kepada sesama ya Allah. Karena Tuhan tidak akan memberikan maaf sebelum maaf dari manusia. Karena itu menjadi syarat yang keempat menurut Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin.
Kalau kita taubat tidak ada maaf dari manusia yang lain, maka semuanya masih tertahan. Mudah-mudahan semua saudara-saudara kami selalu memberikan maaf. Dan maaf adalah ciri orang yang bertakwa. Dan menahan marah juga adalah merupakan ciri orang yang bertakwa. Dengan maaf, saling menahan diri, dan insya Allah satukan hati, kita bisa mewujudkan cita-cita mulia, cita-cita pribadi, cita-cita keluarga, cita-cita perusahaan kami, dan cita-cita bangsa ini. Ya Allah ya Rabbana, inilah doa kami. Mudah-mudahan Kau kabulkan, Kau jawab semua permintaan kami, baik yang kami ucapkan maupun yang sekarang ada terbersit di dalam hati kami. Ijabah dan terima, kabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.